Heyo Mabos geng, selamat datang di Panel Story. Film Godzilla vs Kong akhirnya resmi dirilis di seluruh dunia pada akhir Maret kemarin. Jadi buat kalian yang belum sempat menontonnya, manfaatkanlah waktu luang untuk menyaksikan film epic ini, khususnya di bioskop ya. Karena untuk memaksimalkan cinema experience kalian, menonton film ini memang diperlukan layar yang besar dan tata suara yang mumpuni. Tapi please, tetap perhatikan protokol kesehatan. Sebelum pergi ke bioskop dan membeli tiket, Panel Story sudah siapkan 9 momen yang jangan sampai kamu lewati saat menonton film Godzilla vs Kong keluaran Warner Bros Pictures ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat momen epic apa aja yang terjadi di film Monsterverse ini. Markidur, mari kita hitung mundur. Let's go. Nomor 9, Kong lempar lembing. Scene ini terdapat dalam opening film. Diawali dengan Kong yang baru bangun, lalu menjalani rutinitas hariannya sebagai King of Skull Island. Kong melakukan pertemuan singkat dengan sahabatnya, Jia. Setelah itu dia mengambil sebatang pohon besar dan dijadikan sebuah tombak yang dapat dilempar. Karena cara ini adalah cara yang keren, dengan ditampilkannya kecerdasan Kong, maka scene ini layak menjadi pembuka urutan. 8. Masuk ke dalam Hollow Earth. Hollow Earth adalah ekosistem bawah tanah yang terletak jauh di dalam bumi. Adegan memasuki dunia ini sendiri sangat menarik, terasa seperti film 2001: A Space Odyssey. Scene ini mengungkap landscape alternatif dengan cara baru, menghidupkan display sebagai latar masif dengan visual efek yang begitu kuat, disertai lighting warna-warni yang begitu aesthetic. Bukan kayak gini dong. Nah, jelas ini menggambarkan transendensi sutradara dalam menyajikan adegan ini agar tidak terkesan gelap. Hollow Earth memiliki konotasi gravitasi yang unik, ditambah hadirnya beberapa spesies Titan sebagai pendatang baru yang menghuni Hollow Earth. Scene ini tahu betul apa yang fans inginkan. Makhluk terbang ini contohnya, yang dikenal sebagai Warbots, terlihat keren, tetapi tidak setelah kalian melihat Kong merobek dan melahapnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kong bukan hanya raja di Skull Island, tapi juga penguasa di Hollow Earth. Nomor 7, nafas atom Godzilla menembus hingga Hollow Earth. Jika kita berbicara mengenai Hollow Earth, maka hal ini bukan hanya tentang Kong, tapi juga menyinggung Godzilla. Karena naluri Alpha Titan mereka membimbing mereka untuk mencapai tempat itu. Setelah Kong meletakkan kapak yang terbuat dari sirip punggung nenek moyang Godzilla yang ternyata terhubung dengan Godzilla milenial ini, King of the Monster ini tidak dapat menahannya. Godzilla yang saat itu berada di atas permukaan menembakkan napas atom ke arah Kong yang sedang berada jauh di dalam tanah. Hal ini kemudian mengakibatkan terciptanya lubang besar di kota Hong Kong. Napas atom yang dilepaskan Godzilla membuat istana Kong runtuh, dan Kong segera merespon dengan mendatangi Godzilla melalui lubang itu. Nomor 6, Kong mengunjungi kuil leluhurnya.
Ketika audiens sudah terbiasa dengan predikat Kong sebagai Raja Skull Island, debut Hollow Earth memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai asal-usul leluhur Kong terdahulu. Saat Kong dan karakter manusia di film ini berhasil mencapai Hollow Earth, mereka takjub saat melihat ada dunia di dalam dunia dengan keragaman kehidupan baru di dalamnya. Namun Kong yang tidak mudah begitu saja untuk terkesan, lalu mulai bergerak mengikuti nalurinya untuk pergi ke suatu tempat yang diikuti anggota ekspedisi. Hingga mereka tiba di sebuah istana besar yang terletak di salah satu gunung yang ada di Hollow Earth. Memiliki arsitektur istana batu yang megah lengkap dengan singgasana tempat Raja Monster beristirahat. Satu-satunya pertanyaan adalah, siapa yang membangun semua ini? Entahlah. Di nomor 5, sentuhan jari Jia dengan Kong. Adegan ini mengingatkan kita dengan interaksi Kong bersama karakter Andaru di film King Kong tahun 2005. Jia yang diperankan oleh Kylie Hattel adalah suku Iwi terakhir yang dapat berkomunikasi dengan kera Titan ini. Momen ini terjadi saat Kong berada di atas kapal untuk dibawa ke Antartika dalam keadaan terbelenggu dan di bawah pengaruh obat bius. Jia berjalan keluar untuk menghiburnya di tengah hujan dan menunjukkan rasa simpatinya melalui sentuhan jari. Sebagai satu-satunya manusia yang dipercaya dan ingin diajak berkomunikasi oleh Kong melalui bahasa isyarat, Jia adalah inti dari cerita film tersebut. Nomor 4, Amukan Mechagodzilla. Seperti kebanyakan cerita hero versus hero, seringkali villain menjadi orang ketiga yang akhirnya menyatukan karakter protagonis. Kasus seperti ini juga terjadi di film ini. Sebagai puncak dari apa yang telah dipelajari Apex Cybernetic terhadap potongan kepala King Ghidorah, CEO perusahaan ini, Walter Simon, dan seorang saintis bernama Ren Serizawa, putra mendiang Dr. Serizawa, berhasil mengembangkan dan menciptakan Artificial Titan Mechanic yang disebut juga dengan Mechagodzilla, dengan tujuan melindungi dunia tanpa tergantung pada monster kuno. The Apex Titan from my own hand. It's time to show the world what you can do. Serizawa yang mengendalikan Mechagodzilla melalui koneksi saraf antara kepala King Ghidorah dan mesin Mechagodzilla tiba-tiba kehilangan kendali saat dalam pengujian akibat kesadaran Ghidorah mengambil alih dan membuat Titan mekanik ini mengamuk. Nomor 3, baku hantam di atas kapal perang. Pertemuan pertama Godzilla versus Kong terjadi di tengah lautan. Kong yang tengah dibawa dalam perjalanan menggunakan kapal laut menuju Antartika diserang oleh Godzilla yang pada saat itu merasakan kehadiran musuh bebuyutannya ini, yang tak lain adalah Kong. Merasa tidak diuntungkan karena harus bertarung di air dengan kondisi dirantai dan dalam pengaruh obat bius, Kong sempat dibuat tenggelam oleh Godzilla. Sampai seorang mantan ahli geologi Monarch bernama Dr. Nathan Lin yang diperankan Alexander Skarsgård berhasil membebaskan Kong agar bisa melawan serangan Godzilla. Kong yang diseret ke dalam air oleh Godzilla membuatnya kehabisan energi dan tak mungkin melanjutkan pertarungan. Akhirnya para manusia berpura-pura kalah dengan mematikan semua daya listrik yang ada di setiap kapal, dan Godzilla pun pergi setelah berpikir dirinya sudah menang. Di nomor 2, pertarungan Titan di kota Hong Kong. Setelah pertarungan pertama terjadi di tengah samudera, Godzilla dan Kong kembali melanjutkan pertandingan brawl
di tempat netral di sebuah kota Hong Kong. Kong yang muncul melalui lubang yang dibuat Godzilla langsung melakukan perlawanan terhadap King of the Monsters ini. Setelah beberapa kali berhasil menghindar dari nafas atom Godzilla, Kong kemudian menggunakan kapaknya untuk menyerap energi yang dikeluarkan Godzilla dan berhasil menjatuhkannya. Namun Godzilla belum menyerah dan kembali bertarung. Melalui serangan balik, akhirnya Godzilla berhasil mengunci pergerakan Kong. Dan King of the Monsters ini menyatakan kemenangan dengan melakukan raungan ikoniknya di wajah Kong sebagai selebrasi. Detak jantung Kong pun mulai melemah dan perlahan kesadarannya menghilang, sehingga Godzilla meninggalkannya tanpa tanggung jawab. Sebelum masuk ke nomor 1, jika kalian menyukai video ini, ada baiknya kalian menggerakkan dulu jari kalian untuk menekan tombol subscribe di channel ini. Oke, lanjut. Dan di nomor 1, Godzilla dan Kong team up melawan Mecha Godzilla. Setelah kemenangannya atas Kong, Godzilla kembali terjebak dalam pertempuran dengan senjata rahasia Apex, yaitu Mecha Godzilla, yang dikendalikan oleh kesadaran King Ghidorah. Dengan kondisi masih kelelahan akibat pertarungan intensnya melawan Kong, termasuk cedera luka tusukan kapak, membuat Godzilla tidak dapat mengimbangi perlawanan Mecha Godzilla. Puncaknya Godzilla harus kalah saat beradu energi nafas atom dengan Mecha Godzilla. Tak dapat disangkal bahwa Godzilla membutuhkan bantuan Kong dalam pertarungan ini. Setelah kembali mendapat kesadarannya akibat pengisian energi dari kendaraan Hive Apex, Kong lalu didesak oleh Jia agar membantu Godzilla. Kong mengambil inisiatif menyerang menggunakan kapak miliknya, meski dirinya juga kewalahan dengan serangan Mecha Godzilla. Godzilla kemudian memberikan nafas atomnya sebagai sumber energi kepada kapak yang digunakan Kong. Dan akhirnya Mecha Godzilla berhasil dikalahkan. Sebelum mereka berpisah, Kong dan Godzilla saling menatap karena perseteruan mereka belum selesai dan akan mereka simpan di pertemuan selanjutnya. Itulah tadi 9 momen yang jangan sampai kalian lewatkan saat menonton Godzilla vs Kong. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.